Oke lah C, seperti biasa sebelum masuk ke openingnya, kita akan bacakan best comment dari part sebelumnya. Nah kali ini kita kedatangan tamu penting dari Korea Utara, yaitu Bapak... Aduh, nama kau pun seram kali Kima lah, asal sebut kena rudal pula rumahku nanti ya kan. Kupanggil depannya aja lah ya, Supreme. Nah si Supreme ini nanya Kima, kenapa si Alia itu dibilang wangi-wangi, padahal nggak pernah pakai baju yang kelihatan keteknya. Yap, sesuai juga dengan jawabanku di komenan itu ya Supreme. Aku ada baca-baca lah di kamus mana itu. Intinya kamu sesat lah. Nah di situ ditulis semakin besar aset seorang gadis, maka radiusnya juga semakin besar. Ini kayak persamaan-persamaan gitu lah Kima. Di sekolah juga harusnya ada kalian pelajarin lah ini. Jadi ya wangi itu nggak mesti dari ketek. Dari aset yang atas itu juga ada aromanya. Ya aroma tersendiri lah Ces. Banyak-banyak lah kau belajar ya Supreme. Nampak kali sering bolos sekolah kau. Pengetahuan umum itu brother, oke? Sekian, terima kasih. Oke lah Ces, welcome back di channel Vijintip. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Rosidere volume 4 part 4-nya, yang dimana akan merangkum dari chapter 7 sampai 8. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta dukungan kalian lah Ces, dengan cara subscribe dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami nantinya, oke? Baiklah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Ces, Masachika dan kawan-kawan sedang menyelidiki 7 misteri sekolah yang sedang viral di sekolah mereka. Hal itu mereka ketahui dari panggilan darurat sang ketua OSIS dan mengumpulkan semua anggota OSIS pada saat itu. Alhasil, Masachika dan kawan-kawan membagi tugas dan waktu mereka untuk mengungkap kebenaran dari 7 misteri tersebut Ces. Misteri yang sudah terungkap antara lain ada misteri tangga keberuntungan, yang dimana Masachika dan Yuki udah ngetes ngegacha di situ. Namun hasilnya ampas yang menandakan kalau misteri tersebut ialah hoax. Kemudian ada misteri kucing tak berwujud yang diselesaikan oleh Masachika dan Alia, yang dimana di situ sempat terjadi adegan panas yang menguji iman Masachika. Selain itu, ada juga misteri tangisan wanita yang ada di ruang klub yang sudah diselesaikan oleh Maria. Baiklah Ces, itulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita masuk ke chapter berikutnya. Nah, dilanjutkan dengan Masachika beserta Alia dan Maria yang masih berada di ruang OSIS. Nah, di chapter kali ini Ces masih melanjutkan cerita dari part sebelumnya, yaitu penyelidikan tentang 7 misteri sekolah. Kali ini Masachika hanya ditemani oleh Alia dan Maria saja, karena sesuai dengan pembagian jadwal waktu itu. Sang ketua OSIS dan wakilnya Chisaki sedang sibuk, sementara Yuki dan Ayano juga sudah memiliki jadwal pada malam itu. Nah, dengan bermodalkan nekat bertiga saja, Masachika pun menjalankan tugas tersebut sambil menjaga kedua kakak beradik yang ada bersamanya tersebut. Nah, setelah mereka bertiga selesai makan malam yang baru saja dibeli dari supermarket, Masachika langsung berdiri seakan memberi sinyal kepada kedua lainnya untuk melanjutkan penyelidikan. Melihat itu, Alia pun ikut berdiri karena ingin menyelesaikan tugas tersebut secepat mungkin. Namun di sisi lain, Maria berdiri dengan pelan sambil gemetaran karena penyelidikan kali ini berbeda dengan siang tadi, yang dimana masih terang. Maria pun dengan ragu berdiri sambil berekspresi ketakutan. Alia pun kembali menegur Maria agar tidak perlu takut. Masachika pun juga ikut mencoba menenangkan Maria dan menyuruhnya untuk tinggal di ruang OSIS jika ia takut. Namun Maria malah tidak senang dengan usulan tersebut, karena ia merasa ia pasti akan diserang jika ia sendirian. Mendengar itu, Masachika pun seketika heran melihat Maria yang seperti menganggap kalau situasi mereka sekarang seperti film horor yang ada adegan jump scare-nya. Nah kemudian pandangan Masachika tiba-tiba teralih ke Alia yang sedikit gemetaran juga, karena bisa dilihat dari kakinya. Namun perilaku Alia yang sangat pemberani tidak selaras dengan tubuhnya yang juga sudah ikut gemetaran ketakutan seperti Maria dari tadi. Masachika pun seketika mendesah heran melihat Alia yang selalu saja bertingkah sok kuat. Nah karena tidak ingin berlama, Masachika pun mulai bergerak keluar ke ruangan sambil memandu kedua kakak beradik tersebut. Nah saat di koridor, Masachika yang tengah santai berjalan di depan kedua kakak beradik tersebut tiba-tiba merasakan sentuhan hangat di tangan kanannya. Yap, saking takutnya Maria, ia refleks berpegangan dengan tangan kanan Masachika.
Nah, menyadari itu, hasrat Masachika pun seketika bangkit setelah merasakan sentuhan gumpalan lembut yang menempel di lengan kanannya. Namun Masachika mencoba berusaha tenang dan bertanya kepada Maria. Maria pun menjawab sambil gemetaran kalau ia tidak sanggup berjalan sendirian, jadi ia menempel ke tangan Masachika. Melihat itu, Alia pun spontan sedikit kesal melihat situasi yang ada di depan matanya. Namun ia juga sebenarnya sangat peduli dengan kakaknya tersebut. Alia pun langsung memegang tangan kiri Maria. Nah, jadi gambaran situasi orang ini sekarang, Ces, udah kayak orang tua yang jalan sambil dipegangi kedua anaknya lah. Bisa kalian bayangin kan, Ces? Nah, kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Namun, tiba-tiba Maria kembali berulah dan spontan menatap ke arah Alia. Di sini, Maria tiba-tiba bertanya apakah Alia yang ada di sampingnya ialah Alia yang asli karena sedang mengira kalau ia ialah hantu. Alia pun kemudian mendesah pasrah melihat tingkah kakaknya tersebut yang sangat paranoid. Namun Maria tidak langsung menyerah. Maria kemudian bertanya dengan bahasa Rusianya kepada Alia, di manakah letak tai lalat yang paling besar di tubuh Alia. Pertanyaan tersebut sengaja dilemparkan untuk memastikan apakah Alia ialah Alia yang asli, karena hanya Alia yang aslilah yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Mendengar itu, Alia pun sedikit melirik sedikit tajam ke arah Maria yang melontarkan pertanyaan sensitif tersebut tepat di depan Masachika. Namun Maria membalas kembali dengan bahasa Rusia kalau Masachika tidak akan mengerti bahasa Rusia mereka, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mendengar itu, Alia pun membalas dengan sedikit terpaksa kalau tai lalat tersebut berada di paha kanannya. Maria pun seketika mendesah lega setelah memastikan kalau Alia memanglah Alia yang asli. Namun, dari sudut pandang Masachika yang dari tadi mendengar dan memahami semuanya, itu ibaratkan, Ces, di depan kalian ada dua cewek yang lagi nanya ukuran BH masing-masing. Yap, kalian, Ces, sebagai cowok pasti hanya duduk manis sambil nyimak aja ya kan? Yap, itulah kira-kira yang dilakukan Masachika setelah mendengar fakta tersebut. Pura-pura bego, namun ia sebenarnya mendengar semuanya. Nah, kemudian setelah Alia, kini giliran Masachika yang ingin dipastikan kebenarannya. Namun kali ini Alia sendiri yang bertanya langsung. Alia pun bertanya apa perkataan Masachika saat ia ingin menjadi wakil Alia dalam pemilihan ketua OSIS nanti. Nah, di sini, Ces, si Masachika ini sebenarnya ingat mengenai perkataannya waktu itu, namun ia sedikit malu untuk mengucapkannya lagi. Nah, menyadari kalau Masachika sedikit malu, Alia pun mulai tersenyum licik dan mulai memprovokasi Masachika agar segera mengucapkannya jika tidak ingin dicap sebagai hantu yang menyamar. Nah, sambil menahan malunya, Masachika pun mengucapkan perkataannya waktu itu, yaitu ingin berjalan di samping Alia sambil mendukungnya. Mendengar itu, Alia pun tersenyum puas karena bisa mendengarnya lagi. Sekalian agar Maria bisa tenang juga karena Masachika ialah Masachika yang asli dan bukan hantu. Nah, setelah itu, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan mereka untuk membongkar misteri selanjutnya. Nah, selama di perjalanan, Masachika kembali mencoba untuk mengevaluasi semua misteri yang sudah mereka pecahkan. Mulai dari tangga keberuntungan sampai kucing tak berwujud. Masachika pun seketika mendesak kesal karena menyadari kalau ini semua sebenarnya hanya buang-buang waktu saja. Mengingat semua misteri tersebut ialah hoaks, karena para murid pasti sudah melebih-lebihkan ceritanya agar terdengar keren. Mendengar itu, Maria dan Alia pun spontan mengangguk dan setuju kepada perkataan Masachika. Nah, di sini Maria sudah mulai tenang dan tidak takut lagi setelah mendengar perkataan Masachika barusan. Mereka pun memutuskan untuk memutar sebentar ke belakang sekolah untuk melihat misteri bunga sakura. Namun mereka langsung segera memfoto dan langsung menganggap kalau misteri tersebut sudah dipecahkan. Nah, jadi karena perkataan Masachika barusan tadi, Ces, orang ini pun jadi kayak main cepat gitulah. Toh juga semuanya pasti hoaks ya kan? Jadi ya ngapain diselidiki serius sekali? Kira-kira gitulah. Nah, namun tibalah saatnya misteri terakhir, yaitu sosok siswi merah. Nah, misteri kali ini sedikit mencuri perhatian Masachika, karena sudah ada dua korban yang luka karena berjumpa dengan sosok siswi merah tersebut. Namun Masachika dan yang lainnya mencoba berpikiran positif karena tidak ingin percaya begitu saja. Nah, kemudian saat berjalan di koridor, tempat di mana saksi berjumpa dengan siswi merah tersebut, tiba-tiba Masachika merasakan panas dari dalam saku celananya. Masachika pun refleks merogoh sakunya dan mendapati tasbih yang diberikan oleh Chisaki tadi, yang tiba-tiba menjadi panas seperti terbakar. Maria dan Alia yang melihat itu spontan bertanya kepada Masachika apa yang sedang terjadi.
Masachika yang masih heran pun menjawab kalau jimat yang diberikan Chisaki tadi tiba-tiba terasa cukup panas, seperti terbakar. Nah kemudian, tepat setelah Masachika berkata demikian, tiba-tiba muncul sesosok siswi merah yang mereka tunggu-tunggu. Siswi merah tersebut tertutupi oleh rambut hitam lebat miliknya, dan dari balik rambutnya terlihat sedikit wajahnya yang dipenuhi oleh darah. Melihat itu, Maria dan Alia pun spontan berteriak ketakutan dan mulai menjerit histeris. Di sisi lain, Masachika yang awalnya tenang juga mulai ikutan merinding terdiam melihat penampakan tersebut. Namun Masachika sadar kalau prioritasnya sekarang ialah untuk melindungi Maria dan Alia. Masachika pun seketika menyuruh Maria dan Alia untuk mundur dan ia mulai maju mendekat ke arah sosok tersebut. Nah di sini Masachika sambil perlahan mengarahkan tasbihnya ke arah sosok tersebut. Nah namun, perhatian Masachika teralihkan oleh darah yang terus mencuat keluar dari pinggung dan kaki siswi tersebut. Masachika pun mulai sedikit curiga karena darahnya terlihat cukup realistis seperti darah segar yang asli. Nah tepat selagi berpikir demikian, tiba-tiba Chisaki datang dari balik dinding dan langsung menyergap sosok tersebut. Chisaki pun mencekik sosok tersebut dengan kuat dan menyeretnya paksa turun ke tangga bawah. Tanpa berlama, Chisaki mengucapkan terima kasih kepada Masachika dan kawan-kawan karena sudah memancing sosok tersebut keluar. Nah, melihat adegan tersebut, Masachika pun seketika terdiam melihat Chisaki yang seenaknya memukuli sesosok hantu dengan mudahnya. Nah, di sini si Masachika ini mulai berspekulasi kalau sosok tersebut ialah manusia asli yang mencoba menyamar dan menakut-nakuti siswa yang masih ada di sekolah. Atau memang sosok tersebut ialah hantu asli, mengingat tasbih Masachika tadi ikut bereaksi, dan Chisaki benar-benar memang bisa memukuli hantu sampai babak belur seperti itu. Masachika pun terdiam bingung karena tidak bisa memproses kejadian tersebut. Namun yang pasti, semua misteri akhirnya terpecahkan dan keadaan sekolah kembali tenang lagi. Oke Ces, kemudian kita masuk ke chapter berikutnya. Nah, chapter kali ini menceritakan masa lalu gimana Chisaki bisa berpacaran dengan si ketua OSIS, Ces. Ya, aku ngerti lah, kalian gak terlalu tertarik dengan pasangan yang ini, Ces. Cuman ya mungkin karena gak terlalu kujelasin lah hubungan orang ini di video, Ces. Karena ya di light novelnya yang asli, orang ini kayak baka couple gitu lah, sama kayak Kaede dan Yuya di Ryoshi no Sakin. Cuman ya sengaja gak terlalu kubahas biar kalian bisa fokus ke Alia sama Masachikanya, Ces. Cuman si Ketos dan Chisaki ini juga lumayan menarik lah hubungan mereka. Jadi kalau kalian mau tahu lengkapnya, silakan baca di light novelnya langsung ya, Ces. Tempat bacanya ada di deskripsi, oke? Nah di sini diawali saat Chisaki sedang melakukan tugasnya sebagai komite disiplin. Nah ini ceritanya ada flashback ya, Ces. Tiba-tiba datang seorang murid laki-laki berbadan besar namun sedikit bungkuk dan terlihat sangat berantakan. Bajunya nggak rapi, muka jerawatan, asli kayak wibu akut lah. Dan ya pria tersebut ialah si ketua OSIS yang sekarang, Ces. Cuman ya pas di cerita flashback ini dia belum jadi ketua OSIS, oke? Nah di sini si Ketos tiba-tiba mengajak si Chisaki untuk berpacaran. Namun Chisaki dengan heran dan cuek langsung menolak mentah-mentah. Chisaki sendiri, Ces, tipe cewek yang tidak suka dengan pria karena ia merasa kalau pria terlalu menganggap wanita itu lemah. Itu makanya si Chisaki ini berlatih biar menjadi kuat. Nah namun si Ketos gak mau langsung nyerah aja, Ces. Dia minta biar Chisaki ngasih kesempatan lagi. Nah melihat tingkah si Ketos yang gak gampang menyerah, sedikit tergeraklah hati si Chisaki ini dan ngasih perjanjian ke si Ketos. Kalau ia bisa menjadi ketua OSIS selanjutnya, maka Chisaki akan merenungkan niatnya kembali untuk menjadi pacarnya si Ketos, Ces. Dan ya latihan demi latihan, belajar demi belajar, semua dijalani si Ketos demi bisa mencapai impiannya dan diakui oleh Chisaki. Nah setelah berbulan-bulan, akhirnya glow up lah si Ketos ini, Ces. Dan Chisaki pun mulai merasakan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Melihat seorang pria yang mati-matian merubah dirinya agar menjadi kuat demi seorang wanita sudah menggerakkan perasaan si Chisaki ini. Dan ya akhirnya pada saat pemilihan ketua OSIS, si Ketos mengajak Chisaki untuk menjadi wakilnya dan akhirnya mereka pun berpacaran, Ces, sampai ke timeline yang sekarang. Yap, itulah cerita romcom dari hubungan sang Ketos dengan pacarnya Chisaki sekaligus wakilnya. Oke lah, Ces, sekian pembahasan part 4-nya. Yap, akhirnya misteri sekolah selesai diselidiki. Dan yap, aku agak seram juga lah nengok si Chisaki ini, Ces. Kau bayangin lah, setan aja dibawa babak belur, apalagi manusia ya kan.
Sampai tadi kita nggak bisa bedakan kalau itu manusia atau hantu betulan. Saking miripnya karena luka-luka dibuat si Chisaki ini. Aduh, jauh-jauh lah ya Ces kalau jumpa cewek kayak gini. Remuk juga aku kalau buat salah nanti ya kan. Oke lah, sekian video kali ini Ces. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Ces.